Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki persekutuan kita dengan Tuhan pada ibadah minggu kita hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita kembali diperkenankan Tuhan berkumpul bersama keluarga yang kita kasihi untuk memuji nama Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah yang telah mempersatukan dan membentuk tiap rumah tangga. Maka kiranya setiap rumah tangga yang takut akan Tuhan dapat menaikkan puji sembah serta syukur kepada Tuhan hari ini. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita akan diajak kembali merenungkan panggilan Tuhan untuk membangun keluarga bahagia berlandaskan firman Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini, keluarga kita semakin kokoh dan setia mengikut Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan selamanya. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan kita. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu
Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu saja. Engkaulah yang telah membentuk keluarga kami masing-masing. Engkau pula lah yang telah memberkati keluarga kami hingga sampai seperti sekarang ini. Ya Tuhan, berikanlah bagi kami iman yang benar, agar kami dapat berkata seperti Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan selamanya. Kiranya kami menjadi orang tua yang mampu menunjukkan keteladanan iman bagi anak-anak kami. Dan kiranya anak-anak kami tidak menyimpang dari jalan-Mu, agar keluarga kami dapat menjadi pembawa damai dan sukacita bagi sekeliling kami. Dengarlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Mazmur pasal 112 ayat 1-3. Demikian hukum Tuhan. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Demikianlah hukum Tuhan.
Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kembali kami datang ke hadapan-Mu membawa dosa-dosa kami, secara khusus dalam kehidupan kami berumah tangga. Sejak semula, Tuhan telah memerintahkan kami untuk membangun keluarga kami di atas landasan firman Tuhan. Tuhan juga ingin agar Kristus menjadi pusat dalam rumah tangga kami. Namun pada kenyataannya, tanpa sadar kami jarang mengundang Kristus hadir di tengah-tengah pembicaraan kami di rumah. Kristus hanya kami minta untuk berjaga-jaga di luar rumah, menjaga kami dari segala ancaman dan bahaya. Akibatnya, kami banyak menyimpang dari perilaku suami, istri, dan anak seperti yang Engkau kehendaki. Untuk itu, kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami untuk dengan rendah hati mengizinkan Kristus menjadi pusat dalam hidup keluarga kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga mengaku di hadapan-Mu tentang kekurangan kami terhadap pasangan kami. Kami belum hadir bagi mereka sebagai penolong seperti yang Engkau harapkan. Sebaliknya, kami justru sering menuntut mereka menjadi seperti yang kami inginkan, sementara kami kurang memberikan hati dan pengertian kami untuk memahami mereka. Akibatnya, kami sering membesar-besarkan kekurangan pasangan kami dalam hati dan pikiran kami, sementara kami jarang mengakui kekurangan kami terhadap pasangan kami. Ya Tuhan, tanpa kami sadari, perangai seperti inilah yang membuat keluarga kami jauh dari damai sejahtera Tuhan. Untuk itu, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami menjadi pribadi penolong yang sepadan bagi pasangan yang Tuhan berikan bagi dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam hubungan orang tua dan anak,
kami pun banyak melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami belum mampu menjalankan tugas kami sebagai orang tua untuk selalu mengajarkan firman-Mu berulang-ulang kepada anak-anak kami, baik ketika kami duduk di rumah atau ketika kami sedang dalam perjalanan, ketika kami bangun ataupun ketika kami berbaring. Sebagai orang tua, kami lebih banyak menghabiskan waktu kami untuk mengejar target-target kehidupan kami dan merasa bahwa masa depan anak-anak kami sepenuhnya adalah tanggung jawab Tuhan. Akibatnya, kami belum mampu menjadi orang tua yang benar-benar memahami anak-anak kami, dan kami belum hadir sepenuhnya dalam hidup mereka. Untuk itu, kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya melalui tuntunan-Mu, kami dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami di tengah kehidupan rumah tangga kami. Dan janganlah kiranya dosa kami menghadirkan dampak buruk bagi anak-anak kami. Berkatilah anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, agar mereka tidak menyimpang dari jalan-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk selalu memberikan tempat yang utama bagi Kristus di tengah keluarga kami, agar kami hidup dipenuhi sukacita dan damai sejahtera antara suami dan istri, dan juga antara orang tua dan anak-anak. Kiranya kami masing-masing menjadi pembawa damai di tengah keluarga kami, bukan pembawa kebencian dalam diri orang tua dan anak-anak kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami memohon kepada-Mu. Amin. Satukan hati dan harapan jadi kenyataan. Walau kita jauh terpisah, tetaplah bersatu. Kasih satukan kita bersama. Senyum manis, mimpi indah, kita hidup bersama dalam kasih-Nya.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang telah ditetapkan menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu,
seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni minggu ketiga setelah Trinitatis 28 Juni 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu kita hari ini, membangun keluarga bahagia. Nomor 2, ibadah minggu di gereja. Mulai minggu yang akan datang, tanggal 5 Juli 2020, gereja kita akan mulai melaksanakan ibadah secara langsung di gedung gereja. Ibadah akan kita lakukan dengan protokoler new normal yang ditetapkan oleh pemerintah dan ketetapan HKBP Distrik 19 Bekasi. Ibadah akan dilaksanakan 2 tahap, yakni pukul 7 WIB khusus bagi jemaat WIK Yerusalem dan Bethlehem, dan pukul 10 WIB khusus bagi jemaat WIK Nazaret dan Sion. Untuk menolong kita mempersiapkan diri,
mengikuti kebaktian secara langsung, gereja kita akan membuat video simulasi beribadah di gereja dan kita dapat menyaksikannya di channel YouTube HKBP Jati Murni. Bagi jemaat yang hendak beribadah secara langsung di gereja, marilah kita dengan cermat menonton video simulasi tersebut dan melakukan arahan-arahan yang disampaikan di dalamnya. Terima kasih. 3. Sumbangan inventaris gereja. Gereja kita menerima sumbangan berupa A. 3 unit wastafel, 3 unit automatic soap dispenser, dan 1 termogan dari keluarga Amang Hasiboya, Inang D. Boru Panggabean, Jemaat Wixion, untuk protokoler ibadah new normal di gereja. B. 2 gardus sabun cair, Wifol, Fixal, dari keluarga Amang R. Rumah Horbo, Inang N. Boru Silalai, Jemaat Wixion, untuk protokoler ibadah new normal di gereja. Melalui warta ini, Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk kemuliaan namanya. Amin. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jati Murni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Trinitatis yang ketiga bagi kita. Firman Tuhan pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah sering mendengarkan perikop ini, terutama kita yang telah
berumah tangga. Perikop ini sering kita dengarkan terutama di acara pernikahan. Pendeta mengatakan, hai suami calon pengantin pria, kasihilah istrimu, dan hai istri calon pengantin wanita, tunduklah kepada suamimu. Dan ini juga sering dipakai sebagai alat serang menyerang atau wajib mewajibkan antara suami dengan istri. Maka suami kemudian mengatakan kepada istrinya, hai istri, kalian harus tunduk kepada kami suami. Atau juga istri sering memakai ini juga untuk menuntut suaminya, hai suami, kalian harus mengasihi kami, harus memanjakan kami, harus menyayangi kami, harus mencintai kami. Tapi apakah perikop ini sebenarnya dituliskan dalam jiwa atau semangat tuntut-menuntut atau wajib mewajibkan? Sebenarnya perikop ini jauh dari semangat itu. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk sejenak melihat apa konteks sehingga lahirlah perikop kita ini, terutama nasihat Rasul Paulus dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya perikop kita ini dimulai dari ayat yang kelima, dan nanti kita teruskan membacanya sampai ayat yang ke-17, tapi terutama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11 yang judulnya adalah tentang manusia baru di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata bahwa sebagai orang yang telah mengikut Kristus, kita harus lahir baru. Apa itu lahir baru? Bapak Ibu saudara-saudara, lahir baru adalah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan jika kita melihat atau bertanya bagaimana contohnya, maka yang pertama di ayat yang ke-9 di Kolose 3 ayat 9, Rasul Paulus mau mengatakan lahir baru adalah proses metamorfosa dari manusia lama menjadi manusia baru. Metamorfosa, proses perlahan-lahan meninggalkan cara lama dan memakai cara yang baru. Maka lahir baru sebenarnya bukan soal perubahan nama dari Joko menjadi Filipus, atau mungkin sekedar menambahkan nama dari Pandapotan menjadi Ignatius Pandapotan. Bukan seperti itu. Menurut Rasul Paulus, lahir baru adalah metamorfosa, perubahan secara menyeluruh dari yang jelek menjadi baik. Jangan sebaliknya, dari baik menjadi jelek. 1 Korintus 7 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan, biarlah suami yang tidak kudus dikuduskan oleh istrinya yang kudus. Atau biarlah istri yang tidak kudus menjadi kudus oleh suaminya yang kudus. Jika tidak demikian, anak-anaknya akan menjadi anak-anak cemar. Sebenarnya perkataan kudus di situ bisa kita ganti menjadi perkataan baik. Maka biarlah istri yang kurang baik itu menjadi baik oleh karena suaminya baik. Atau suami yang kurang baik itu menjadi baik oleh karena istrinya yang baik. Jangan suami yang baik, laki-laki yang baik menjadi tidak baik setelah dia berumah tangga karena istrinya yang kurang baik. Kita yang harus memenangkan yang kurang baik itu, bukan kita yang menjadi kalah terhadap yang kurang baik itu. Itulah yang pertama yang hendak dikatakan oleh Rasul Paulus tentang lahir baru. Yang kedua, di ayat 10, Rasul Paulus mengatakan lahir baru adalah setelah kita baru bermetamorfosa, maka yang baru itu pun tidak cukup cuma sekali. Yang baru itu harus diperbaharui terus menerus. Saya jadi teringat Bapak Ibu, mungkin kita memiliki WhatsApp ya, WA. Maka sebelum kita memiliki WA kan kita memiliki HP, bisa kita mengirim SMS. Dan kita tahu kan SMS itu terbatas, tidak bisa mengirim gambar, tidak bisa mengirim video, fitur-fiturnya sedikit. Maka ketika kita melihat teman kita bisa berkirim foto, berkirim video, maka kita mengatakan, kok aku nggak bisa? Maka teman kita mengatakan, gantilah
cara lama menjadi cara baru, gantilah SMS menjadi WA. Nah, itulah mungkin yang pertama tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, gantilah dari manusia lama menjadi manusia baru. Tapi kemudian setelah kita memakai WA, maka kita akan melihat secara bertahap aplikasi WhatsApp kita itu akan diperbaharui terus-menerus. Maka kita diminta update supaya apa? Teknologinya itu terus berkembang. Kita tidak ketinggalan. Maka sama dengan ini, lahir baru juga bukan soal perubahan, dibaptis, habis itu selesai. Bukan. Tapi lahir baru juga berbicara tentang diupdate terus-menerus, diperbaharui terus-menerus. Maka di ayat 10, Rasul Paulus mengatakan setelah engkau lahir baru, maka biarlah engkau juga baru setiap saat. Jadi lahir baru bukan soal kita bertobat hari apa, jam berapa, detik ke berapa, dengan cara seperti apa. Lahir baru adalah proses terus-menerus diperbaharui. Dan yang ketiga, lahir baru adalah berfungsi dengan baru, berfungsi dengan baik. Dan seperti yang saya ambil tadi contohnya, setelah kita mengubah SMS kita menjadi WhatsApp, dan kita selalu terus mengupdate-nya menjadi baru, maka tujuannya kan agar dia bisa berfungsi maksimal dan kita bisa memakai fitur-fiturnya dengan cara baik. Maka yang ketiga dan bisa dikatakan termasuk yang utama, tujuan dari ini semua adalah agar kita berfungsi sebagaimana seharusnya. Maka lahir baru adalah soal fungsinya, dan kalau kita tanya apa fungsinya, ada negatif dan ada positif. Yang negatif kata Rasul Paulus, orang yang lahir baru, orang yang sudah diperbaharui terus-menerus, maka dia tidak lagi, ini yang negatif, tidak lagi ada dalam hidupnya kemarahan, ada dalam hidupnya kegeraman, ada dalam hidupnya kejahatan, tidak lagi ada dalam hidupnya fitnah, dan tidak lagi ada dalam hidupnya kata-kata yang kotor. Dan sebaliknya, orang yang sudah lahir baru maka dia akan berfungsi dengan baik. Di ayat 12, melakukan apa? Belas kasihan. Melakukan apa? Kemurahan. Melakukan apa? Kelemah lembutan. Dan melakukan apa? Dia akan melakukan kesabaran. Nah, itulah yang menjadi konteks dari perikop kita hari ini. Maka barulah setelah itu Rasul Paulus mengatakan atau mengucapkan apa yang menjadi perikop kita hari ini. Maka ketika Rasul Paulus mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, maka itu bisa kita maknai, hai istri, sebagai manusia yang baru dalam Kristus, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, sebagai manusia yang baru dalam Kristus, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepadanya. Hai anak, sebagai manusia baru dalam Kristus, taatilah orang tuamu. Dan hai orang tua, sebagai manusia baru dalam Kristus, jangan sakiti hati anakmu. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang utama sebenarnya bukan soal siapa tunduk kepada siapa, atau soal siapa yang harus mengasihi siapa, atau soal siapa yang harus taat kepada siapa, dan siapa yang harus menjaga perasaan siapa. Yang pertama dan yang utama yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua adalah, mari kita semua lahir baru dahulu. Apakah kita sudah menerima Kristus? Baik, kalau kita mengatakan saya sudah menerima Kristus karena saya sudah dibaptis. Baik, itu bagus. Tapi apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak. Tanda kita menerima Kristus adalah kita akan lahir baru. Tinggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Buang jauh-jauh kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan jangan lagi saling mendustai katanya. Dan sebaliknya sabarlah terhadap yang lain. Karena tidak ada dari kita yang sempurna. Bahasa Bataknya mengatakan ajuma elekma pangajuma hita. Kenakanlah belas kasihan dan ampunilah
siapapun yang bersalah kepada kita, termasuk dan terutama anggota keluarga kita. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Inilah sebenarnya perintahnya yang utama dan yang pertama kepada kita sebagai orang Kristen. Secara umum, semua kita harus melakukan ini, setiap individu di tengah-tengah keluarga. Dan bukankah sebenarnya ketika kita sudah melakukan yang dasar ini, yang umum ini, sebenarnya hidup kita sudah sangat indah? Kalau kita mau jujur tanpa ada lagi perintah, hai suami tunduklah kepada istrimu dan seterusnya, hidup kita telah baik. Ini semua telah selesai. Nah kalau begitu, mengapa harus ada lagi perintah yang menjadi perikop kita hari ini? Jawabnya adalah supaya hidup keluarga Kristen menjadi semakin indah dan semakin bersukacita. Ibarat sebuah rumah yang baru dibangun, ketika rumah itu sudah diplester, sudah diaci, maka kita kan akan mengecatnya. Maka pengecatan rumah yang baik itu adalah rumah itu harus dicat dasar terlebih dahulu. Sebelum dia dicat berwarna-warni seperti yang kita impikan. Harus ada cat dasar dan semua dinding itu dicat dasar dengan warna yang sama. Maka itulah kira-kira perintah umum dari Rasul Paulus tadi kepada kita semua. Cat dasar dulu semua. Apa itu? Sabar. Saling mengenakan belas kasihan. Saling mengampuni dan saling memberikan kesempatan yang kedua kepada siapapun yang bersalah kepada kita. Nah barulah setelah itu, setelah cat dasarnya selesai, tentunya kalau cuma cat dasar kan kurang indah. Sebenarnya udah baik tapi bisa kita buat lagi lebih sempurna. Maka itulah perintah Rasul Paulus yang menjadi perikop kita hari ini. Supaya hidup kita menjadi semakin indah. Apa yang mendasar tadi, kita sudah saling sabar, kita sudah saling memaafkan. Maka mari kita naik lagi ke level yang berikutnya. Dengan cara apa? Mari kita berikan kebutuhan yang spesifik kepada seisi rumah kita sesuai dengan apa yang dia minta. Maka apa itu kebutuhan yang spesifik? Di ayat yang ke-18 ini kemudian Rasul Paulus mengatakan kepada setiap istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena apa? Setiap laki-laki dia butuh dihormati. Tidak ada laki-laki yang mau disepelekan. Inilah kebutuhan yang paling mendasar dalam diri setiap laki-laki. Oke, semua kita membutuhkan belas kasihan. Semua kita membutuhkan pengampunan. Semua kita membutuhkan kesempatan yang kedua. Tapi setiap laki-laki dia punya kebutuhan yang sangat spesifik. Apa itu? Kebutuhan untuk dihormati. Laki-laki paling tidak kuat disepelekan. Laki-laki paling tidak mampu untuk dijengkal. Langsung harga dirinya sepertinya sudah runtuh dan dunia seperti kiamat. Maka supaya hidupmu lebih indah, kata Rasul Paulus kepada para istri, di tengah-tengah kalian telah saling mengenakan manusia baru, sabar, saling memaafkan, maka berikanlah kepada suamimu kebutuhan yang paling mendasar itu, hormati dia. Buat dia menjadi laki-laki yang berwibawa, gabe ama namar sahala. Apalagi jangan interupsi suamimu di depan orang banyak dan jangan kecilkan suamimu di depan anak-anak. Dan kemudian kepada suami Rasul Paulus berkata, hai suami, semua orang butuh dikasihi, semua orang butuh diampuni, semua orang butuh diberikan kesempatan kedua. Tapi ada satu kebutuhan spesifik bagi seorang wanita. Apa itu? Setiap wanita butuh dicintai. Setiap wanita ingin dimengerti. Setiap wanita ingin dibelai dan disayang. Dan setiap wanita ingin didengarkan. Maka cintailah dia,
Berikan kejutan-kejutan sesekali yang membuat dia bahagia dalam hidupnya. Dengarkan jika dia berbicara, walaupun menurutmu itu kurang menarik. Dan sayangi dia. Jangan berkata kasar kepadanya, jangan berlaku kasar kepadanya. Jangan sakiti hatinya. Seperti Kristus menyayangi jemaat, begitulah kita memberikan kebutuhan khusus kepada setiap wanita, kepada istri kita maksudnya. Dan ketika Kristus mengasihi jemaat, di situ ada pengorbanan. Kristus berkorban kepada jemaat. Maka kita juga diminta untuk mau berkorban kepada istri kita. Dan kemudian kepada anak-anak Rasul Paulus berkata, "Hai anak, betul, setiap orang butuh dikasihi, diampuni, diberikan kesempatan kedua. Tapi ada satu keputusan yang spesifik bagi setiap orang tua. Apa itu? Setiap orang tua dalam hati nuraninya yang terdalam, dia butuh dihormati dan dia butuh ditaati. Jangan lawan orang tuamu walaupun kau merasa benar dan kau merasa lebih hebat, lebih pintar darinya. Jangan, karena itu sangat menyakiti hati orang tuamu. Kalaupun kamu sebagai anak tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang tuamu, katakanlah, sampaikanlah ketidaksetujuanmu itu dengan rasa hormat. Tapi sebisa mungkin taatilah dia. Itulah hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh setiap orang tua dari anak-anaknya. Berikanlah itu, maka orang tuamu akan bahagia. Dan kemudian yang terakhir kepada orang tua, Rasul Paulus berkata, "Hai orang tua, setiap orang, setiap anak butuh dikasihi, butuh diampuni, butuh diberikan kesempatan yang kedua. Tapi apakah engkau tahu, hai orang tua, ada kebutuhan spesifik dalam diri setiap anak. Apa itu? Jangan sakiti hati anak kita. Sakiti fisiknya dengan cara menghajar dia kalau dia salah, silahkan. Anak kita tidak akan sakit hati dan firman Tuhan juga mengajarkan demikian. Amsal 19 ayat 17. Hajarlah anakmu, Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selagi masih ada kesempatan. Tapi jangan sakiti hatinya, jangan lukai perasaannya. Dengan cara apa orang tua bisa melukai perasaan anaknya? Yang pertama, ketika orang tua marah kepada anaknya tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, ketika orang tua memaksakan keinginan kepada anak-anaknya tanpa mengajak mereka berdiskusi. Yang ketiga, orang tua sangat menyakiti perasaan anaknya ketika orang tua tidak berlaku adil kepada anak itu. Pilih kasih mungkin. Atau orang tua bisa menyakiti perasaan anaknya ketika orang tua tidak menunjukkan wibawa sebagai orang tua di hadapan anak-anak maupun di hadapan masyarakat. Anak kita akan sangat malu ketika mereka melihat orang tuanya tidak memiliki wibawa dari penampilannya, dari perkataannya. Sebenarnya bukan soal harta, anak kita tidak masalah ketika kita hidup sederhana apa adanya. Bagi mereka it's fine. Tapi bagi mereka sangat menyakitkan ketika kita sudah menjadi orang tua tapi kita tidak menunjukkan perilaku sebagai orang tua. Apalagi mereka melihat di hadapan orang banyak kita sering berlaku kasar, penampilan kita juga sering berantakan. Maka itu menciutkan dan membuat mereka tersakiti. Maka itulah Rasul Paulus mengatakan, hai orang tua, ini bukan soal harta namun soal martabat dan harga diri. Mari kita sebagai orang tua memberikan kebutuhan anak kita, yaitu jangan menyakiti hati mereka. Maka demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara konteks perikop kita dalam rangka lahir baru, manusia baru. Mari kita lahir baru. Dan ketika kita sudah lahir baru, mari kita melakukan yang mendasar dulu, menjadi manusia yang sabar, menjadi manusia yang berbelas kasihan, tidak lagi dipenuhi kemarahan, tidak lagi dipenuhi kebencian, tidak lagi dipenuhi dusta.
Maka setelah kita melakukan yang mendasar itu, barulah kita melakukan yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota keluarga kita. Kepada suami mari kita hormati, kepada istri mereka kita cintai, kepada anak mereka kita sayangi, kita tidak sakiti hatinya, dan kepada orang tua mereka kita taati. Oleh sebab itu, apa pesan dari perikop ini kepada kita? Yang pertama, lakukanlah itu semua karena Kristus. Itulah yang mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika kita mau mencintai istri kita, lakukanlah karena Kristus. Karena kita melakukannya dalam rangka lahir baru. Karena kita telah menerima Kristus. Jika kita mau menghormati suami kita, hai istri, lakukanlah itu karena Kristus. Jika kita mau mentaati orang tua, lakukan itu karena Kristus. Dan jika kita ingin menjaga perasaan anak kita, lakukan itu karena Kristus, bukan karena mereka. Maka urusan kita adalah kepada Kristus. Tanggung jawab kita kepada Kristus. Jika kita melakukannya kepada Kristus. Dan jika kita tidak melakukannya, maka kita tidak melakukannya kepada Kristus. Sehingga ini sebenarnya tidak melihat seperti apa pasangan kita. Karena kita tidak melihat mereka. Kita terima mereka dari Kristus, maka kita melakukannya untuk Kristus. Maka secara teologis tidak ada hubungannya dengan pasangan kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita melihat dari arah yang sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kita melakukan ini untuk Kristus, maka mari kita juga menolong pasangan kita untuk bisa melakukannya kepada Kristus. Sehingga kita tidak melihat dari diri kita, kamu lakukan kewajibanmu kepadaku. Tidak. Sebaliknya, karena kita melakukan ini untuk Kristus, maka kita juga melihat ini dari diri kita terhadap pasangan kita. Bagaimana caranya? Maka kita menolong pasangan kita untuk bisa melakukan perintah Kristus kepadanya. Maka kita sebagai istri, supaya kita menjadi istri yang disayangi, ya berlakulah sebagai seorang istri yang pantas disayangi. Maka kita menghormati suami kita. Kita tolong suami kita untuk bisa menyayangi kita dengan cara menghormati dia. Dan kita sebagai seorang suami, agar istri kita bisa menghormati kita, mari kita tolong dia. Dengan cara apa? Ya jadilah kepala. Kepala itu tugasnya untuk apa? Membawa ketujuan, mempunyai program, mempunyai konsep. Bukan abal-abal. Bagaimana mungkin seorang suami bisa dihormati tapi dia tidak memiliki konsep, tidak memiliki tujuan? Maka bantulah istri kita, bantu anak-anak kita untuk bisa menghormati kita. Demikian juga anak-anak, agar orang tuamu tidak menyakiti hatimu, bantu orang tuamu melakukan itu. Dengan cara apa? Taati mereka. Dan demikian juga orang tua, agar anak-anak mentaati kita, bantu mereka melakukan itu. Dengan cara apa? Jangan sakiti hati mereka. Dan semua ini kita lakukan karena Kristus dan untuk Kristus. Dan pesan yang kedua adalah, lakukanlah itu karena cinta. Epistel kita hari ini diambil dari Kidung Agung. Dan Kidung Agung adalah kitab yang ditulis atas dasar cinta. Kita tahu penulis Kidung Agung adalah Raja Salomo. Raja Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Tapi dari 1000 istrinya, 700 istri dan 300 gundik, kita tahu Raja Salomo paling mencintai satu orang yang bernama Sulamit dari suku Sulam. Dan jika kita melihat suku Sulam ini sebenarnya adalah orang kulit hitam, yang hitam pekat, ya mungkin seperti orang Somalia, orang Ethiopia saat ini. Padahal Raja Salomo memiliki istri dari orang Persia, orang Asyur, orang Mesir, orang Arab yang cantik-cantik, orang Israel. Tapi mengapa Raja Salomo justru mencintai yang kulit hitam, yaitu si Sulamit ini? Ternyata si Sulamit ini memiliki prinsip. Apa itu? Ketika orang lain memiliki prinsip, aku cantik, tapi
tapi aku gemuk misalnya, tapi aku punya tai lalat misalnya, tapi aku ada cacat sedikit misalnya, maka fokusnya bukan pada rasa cantiknya tapi pada kekurangannya. Tapi tidak demikian dengan si Sulamit ini. Si Sulamit ini memiliki prinsip, aku hitam tapi aku cantik. Akhirnya fokusnya kepada cantiknya, sehingga dari dirinya si Sulamit ini selalu bersuka cita. Dan inilah yang membuat Raja Salomo sangat mencintai dia. Jika mungkin kita mengatakan dengan istilah sekarang, Sulamit ini inner beauty. Dia selalu memancarkan sukacita damai sejahtera kepada sekitarnya. Maka demi menghormati si Sulamit ini dan menunjukkan rasa cintanya, Raja Salomo menuliskan kitab Kidung Agung. Dan inti kitab Kidung Agung adalah cinta. Pesannya, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu dengan cinta. Cinta akan membuat ada nyawa terhadap apapun yang kau lakukan. Beda sekali kita melakukan sesuatu tanpa cinta dengan kita melakukan sesuatu dengan cinta. Apakah kita pernah melihat Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu B.J. Habibie? Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika B.J. Habibie berbicara tentang politik biasa-biasa saja. Tapi begitu dia berbicara tentang pesawat, maka tiba-tiba saja nanti matanya melotot, berbinar, kemudian duduknya pasti akan menjadi tegak, penuh semangat, dan dia berbicara panjang lebar tentang pesawat. Karena apa? Karena dia begitu mencintai segala ilmu tentang kedirgantaraan. Beda sekali Bapak Ibu Saudara. Atau ketika anak-anak belajar dibandingkan ketika anak-anak bermain layang-layang. Ketika belajar anak-anak kita malas, tapi ketika mereka bermain layang-layang, mereka penuh semangat. Karena apa? Karena mereka melakukannya dengan cinta. Maka agar kita bisa melakukan perintah Tuhan hari ini, lakukanlah itu karena cinta kepada Tuhan. Bukan dalam rangka kewajiban. Jangan pernah melakukan perikop hari ini sebagai sebuah kewajiban. Dan jangan pernah tuntut orang lain untuk melakukan perikop hari ini kepada kita sebagai kewajiban. Itu semua akan gagal. Semua akan selesai. Tidak akan berjalan. Lakukanlah dengan cinta. Maka prinsip cinta adalah berikan dulu baru kita terima. Bukan kita terima dulu baru kita berikan. Maka cintailah terlebih dahulu seisi rumahmu. Sabarlah, jauhi kemarahan, jauhi kegeraman. Maka dengan cara itu kita menolong mereka melakukan cinta kepada kita. Dan yang terakhir, pesan perikop ini kepada kita dari konteks tentang lahir baru ini adalah berilah dirimu dibaharui terus menerus. Kolose 3 ayat 10. Jangan pernah merasa kita bisa melakukan ini dari diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak akan bisa. Ingatkah kita tentang dua orang yang melayani Yesus, Maria dan Marta? Begitu Yesus datang, Maria tidak memilih langsung melayani Yesus, tapi dia terlebih dahulu memberikan dirinya dilayani oleh Yesus. Dia mendengarkan Yesus bercerita. Sebaliknya dengan Marta, dia tidak ingin dilayani oleh Yesus, dia langsung melayani Yesus. Akibatnya apa? Dia bersungut-sungut. Maka pesan dari cerita itu kepada kita, jangan pernah kita melayani Yesus tanpa terlebih dahulu memberikan diri kita dilayani oleh Yesus. Maka berilah dirimu dibaharui terlebih dahulu oleh Yesus. Rasakan cinta kasih Yesus dalam dirimu. Berdoalah dulu, jaga persekutuan kita saat teduh kita. Dengarkan firman-Nya. Agar nanti setelah kita saatnya melayani Yesus, kita akan melayani dia dengan luar biasa. Seperti halnya Maria, sekali dia melayani Yesus, dia melakukannya dengan luar biasa. Menuangkan minyak narwastu yang mahal ke kaki Yesus dan membasuhnya, membilasnya dengan rambutnya. Dan itu sangat menyenangkan hati Yesus. Maka berilah dirimu dibaharui terlebih dahulu setiap hari. Barulah kita memberikan sukacita kepada seisi rumah kita. Dengan cara itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membangun keluarga Kristen yang berbahagia seperti topik minggu kita hari ini. Selamat membangun keluarga Kristen yang berbahagia. Amin.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kau panggil kami untuk lahir baru dan meninggalkan cara hidup yang lama. Menjadi orang yang dipenuhi belas kasihan, pengampunan, kesabaran. Dan juga Kau panggil kami untuk melakukan hal khusus kepada setiap anggota keluarga di rumah kami sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Agar rumah kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Kristus. Maka mampukan kami Tuhan untuk melakukan ini. Jauhkan kami dari kegeraman, dari fitnah, dari kata-kata kotor, dari sikap yang egois, sikap yang cuma ingin dimengerti tapi tidak pernah mau mengerti. Sebaliknya, bantu kami Tuhan untuk mengampuni, untuk sabar, untuk berkata yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Dan terutama bantu kami menjadi orang tua yang berwibawa di hadapan anak-anak kami. Agar mereka mengenal Kristus melalui perangai kami. Dan mereka bangga memiliki orang tua seperti kami. Biarlah Tuhan keluarga kami menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.